Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Sumarlina dari PGSD 4B akan menjelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Hakikat ilmu pendidikan. Dari pengertian pendidikan Islam, secara teori berarti memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohani sesuai ajaran Islam, baik melalui lembaga atau sistem kurikuler. Sedangkan tujuan fungsionalnya adalah potensi dinamis manusia, yaitu keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak, dan pengalaman. Sebagai lingkaran proses pendidikan Islam yang akan mengantarkan manusia sebagai hamba Allah yang mukmin, muslim, muhsin, dan muslimin mutakin. Sedangkan objek pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia sebagai makhluk individu yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna dan lebih mulia dari makhluk lain. Quran Surat As-Sad ayat 71-72 memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Di samping itu, manusia diberi beban tanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Sejalan hal itu menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial yang harus mengadakan interelasi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92, berinteraksi gotong royong dan bersatu. Quran Surat Al-Imran ayat 103, bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, tanpa membeda-bedakan berbagai perbedaan baik bahasa atau warna kulit. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Di samping itu juga tidak melupakan bahwa manusia sebagai hamba Allah yang diberi fitrah untuk beragama, sehingga watak dan sikap religiusnya perlu dikembangkan agar mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya. Quran Surat Al-An'am ayat 102-103. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. Menjadi orang yang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah. Yang kedua, termasuk golongan yang menegakkan Islam. Rasulullah juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilah, yaitu orang yang menegakkan agama Allah sehingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, ilmu sebagai amal jariyah. Ketika manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus karena sudah tidak dapat bekerja dan beramal lagi. Namun, terdapat beberapa amalan yang akan terus mengalir pahalanya meski seseorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, teori-teori ilmu pendidikan. Yang pertama, teori nativisme. Menurut teori ini, perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor nativirus, yaitu faktor-faktor keturunan yang merupakan faktor yang dibawa pada waktu melahirkan. Yang kedua, teori empirisme. Teori ini sangat bertentangan dengan teori nativisme yang dikembangkan oleh Schopenhauer. Jika Schopenhauer meyakini perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor bawaan atau bakat anak sejak lahir, maka John Locke meyakini bahwa faktor lingkungan justru yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Yang ketiga, teori naturalisme. Hampir sama dengan teori nativitas, yakni manusia akan berkembang sesuai dengan pembawaan baik maupun buruk yang ia punya sejak lahir. Yang keempat, teori konvergensi. Menurut teori ini, baik pembawaan dari lahir maupun lingkungan, keduanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan seseorang anak manusia. Yang selanjutnya, ayat Al-Quran dan hadis. Hadis tentang keutamaan ilmu. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat,
hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hadis perintah mendidik dengan santun. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebar pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, hadis keutamaan bergerak mencari ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Bila bisa bililhaq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.